بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji atas seluruh kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semuanya, atas seluruh keselamatan atau al-afiyah yang telah dikaruniakan kepada kita, terselamatkan dari kemaksiatan, terselamatkan dari kebodohan dan kejahilan, terselamatkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang pastinya sering kita dengar, Rasulullah SAW mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Rasul mengatakan barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia terhadap urusan agama, bukan semata-mata menjadi ikhbar, menjadi kabar bagi kita semuanya. Tapi Rasul ingin mengingatkan bahwa dekatnya kita dengan ilmu, fahamnya kita dengan ilmu adalah pilihan Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Jika sesuai dengan kehendak Allah berarti Allah memilih siapapun yang dikehendakinya. Dan ini wajib disyukuri. Ini wajib disyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih Abu Lahab, tidak memilih Abu Jahal untuk mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan sekarang. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka tetap di atas kebodohan, kejahilan, bahkan kekufuran mereka. Namun kenikmatan ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang lain jika kita kufur terhadap nikmat Allah. Kita tidak lagi ingin mendapatkan kebaikan. Kita tidak lagi ingin untuk mencari kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan bahkan memberikan ancaman azab kepada mereka yang kufur terhadap nikmat Allah, termasuk yang mengkufuri nikmat bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai pengingat bagi diri anak sendiri,
bersyukurlah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak pernah mencabut kenikmatan ini. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Al-Iman, karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, yang masih pada bab yang pertama yang dicantumkan oleh beliau di dalam kitabnya. Beliau memberikan judul Ad-Dinul Islami. Ad-Din Al-Islami. Ad-Din, ahibati fillah, di dalam istilah syar'i maknanya ada dua. Makna yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh banyak sekali para ulama, makna ad-din yang pertama adalah al-jaza. Makna yang pertama adalah al-jaza, atau yang dalam bahasa kita maknanya adalah balasan. Balasan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Maliki Yaumiddin. Di dalam suratul Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, yakni Allah lah Raja penguasa hari pembalasan. Hari di mana setiap amal, setiap hamba akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. In kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr. Jika perbuatannya baik maka balasannya baik, jika perbuatannya buruk maka balasannya buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ingatkan kepada kita melalui Al-Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan meskipun seberat zarrah, seberat semut kecil kebaikan, maka hanya kebaikan yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarrah, sebesar semut kecil, dia pun akan mendapati balasannya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, ad-din itu adalah asy-syariah atau al-millah. Dia maknanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala atau agama. Dan yang dimaksud ahibati fillah dengan ad-dinul islami adalah agama Islam. yakni di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan manhaj, cara beragama dan kemudian syariat kepada setiap nabinya dan rasulnya, dan disempurnakan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diakui oleh Allah, agama yang dianggap oleh Allah Jalla Jalaluhu saat ini dan sampai hari kiamat, atau semenjak dari turunnya atau datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bukan Islam yang lain. Tapi Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ahibati fillah Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ad-dinul islami, agama Islam, huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan. Agama Islam itu adalah agama yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam yang lain. Tidak ada Islam yang lain. Khatamallahu bihi al-adyan, yang dengan Islam ini Allah menutup
seluruh agama. Yakni seluruh agama yang Allah turunkan, dan yang dimaksud seluruh agama adalah syariat-syariat yang Allah turunkan kepada nabi sebelumnya. Selesai. Adapun hakikat agama nabi-nabi sebelumnya apa? Islam. Tapi syariatnya berbeda dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa akmalahu li ibadihi, dan Allah sempurnakan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh pelit-pelit bersalawat untuk siapa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ini malam apa ini? Jumat. Makanya Al-Imam, seingatan Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan begini, bahwa tidak ada manusia yang lebih beruntung melebihi para muhadditsin. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka lah manusia yang paling banyak bersolawat untuk Rasulullah SAW. Karena mereka setiap hari apa? Setiap hari apa? Berurusan dengan hadis. Ketika seseorang membaca hadis, menulis hadis, membacakan hadis, pasti menyebut nama siapa? Rasulullah SAW. Dan mereka pasti bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jemaah. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah. Kata Syekh rahimahullahu taala, Allah menyempurnakan kenikmatannya dengan Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyahu lahum dinan, dan Allah ridai Islam sebagai agama mereka. yakni sebagai agama Rasulullah dan juga para pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwa. Dan Allah tidak menerima agama apapun selain Islam yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak butuh Islam apapun selain Islamnya Rasulullah. Berarti tidak ada Islam apa? Waduh. Tenang. Ya. Islam ini, Islam itu. Ada Islam rasa lokal, ada Islam rasa Eropa, ada Islam rasa Amerika, enggak ada. Atau juga ada Islam seperti di Amerika, itu Islam Afrika. Yang sering kita anggap sebagai Islam padahal bukan. Ya, yang tokohnya mendunia. Padahal bukan Islam seperti Islam kita, bukan. Beda, jauh. Jauh bumi dan langit, jauh. Cuman mereka menamai diri mereka Islam. Mengakui agamanya Islam, tapi tidak ada kemiripan antara Islam mereka dengan Islamnya Rasulullah SAW. Maka Allah tidak akan pernah menerima Islam yang seperti ini. Ini harus diingat. Karena banyak di antara kita yang menganggap bahwa Islam itu bisa berubah. Bisa metamorfosis, bisa berubah jadi ini, jadi itu. Tidak, Islam yang benar dan yang diterima oleh Allah cuma satu. Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadin aba ahadim min rijalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki keturunan yang sampai pada usia dewasa. Tidak ada. Adapun keturunan laki-laki ada tidak? Anda ulangi sekali lagi. Keturunan laki-laki ada tidak? Ada. Sebutkan coba.
nama-nama anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim, Abdullah atau yang sering disebut At-Tayyib. Kemudian yang ketiga Ibrahim, yang keempat Yusuf. Enggak, laki-laki. Ummu Kulsum perempuan. Berarti cuma berapa? 3, sisanya perempuan. Sebutkan yang perempuan. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Berapa semuanya? 7. Kata Allah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan keturunan laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Kenapa? Kenapa alasannya? Allah menyebutkan dalam ayat ini. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dan beliau Allah tetapkan menjadi penutup para nabi sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk mengatakan bahwa putra beliau adalah pengganti Rasulullah. Sebagaimana para nabi biasanya seperti itu. Betul tidak? Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail anak dari? Yakin? Ismail dan Ishak kakak beradik. Putra Nabi Ibrahim. Anak mau tanya, yang lebih besar yang mana? Yang lebih dulu siapa? Ismail. Ismail atau Ishak? Ismail ya jemaah. Baik. Kembali kepada ayat ini. Khataman nabiyyin. Tulis di catatannya, ayat ini menjadi dalil tidak ada nabi satupun setelah Rasulullah apapun yang dikatakan oleh mereka yang mengaku nabi. Karena Allah yang mengatakan khataman nabiyyin. Rasul adalah penutup para nabi. Meskipun jika mereka mengatakan bahwa makna khatam, maksud anak yang menyimpang itu mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW dengan mengatakan apa? Ayat ini maknanya adalah khatam itu apa? Capnya para nabi, perhatikan. Cap itu baru diberikan jika apa? Jamaah, antum kalau melakukan pembayaran ketika selesai dia apa? Berarti beres urusan semuanya? Akal mereka tidak berfungsi dalam menggunakan logika ini jamaah rahmatullah. Sudah selesai, terakhir. Kalaupun itu maknanya apa? Khatam. Dan itu ditolak oleh bahasa Arab. Maknanya di sini adalah apa? Penutup, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasul mengatakan apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Gak ada. Ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hadis boleh menafsirkan Al-Qur'an? Jamaah, hadis boleh menafsirkan Al-Qur'an? Boleh? Apa alasannya? Berapa minggu yang lalu Anda ditanya, bagaimana bisa hadis menafsirkan Al-Qur'an? Padahal Al-Quran lebih tinggi kedudukannya dari apa? Hadis. Jawabannya hadis menafsirkan Al-Quran. Hadis memperjelas Al-Quran dalam banyak ayat. Betul? Dan ada alasan kuat kenapa hadis bisa menafsirkan Al-Quran. Apa alasan? Ahsan, karena Quran datang ke Rasul dan Rasul yang paling paham tentang apa? Al-Quran Al-Karim. Itu bisa dijadikan alasan. Tapi ada alasan yang lebih jelas lagi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Diriwayatkan siapa? Al-Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Au mithluhu ma'ah.
Sungguh kata Nabi, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya dengan Al-Quran, berbarengan. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan wa mithluhu hiya sunnah awil hadith. Dia adalah sunnah, maksudnya sunnah Rasulullah SAW atau hadith. Kedudukannya sejajar. Dalam hukum, dalam syariat, hadis dan Al-Quran hukuman apa? Kedudukannya apa? Sejajar. Sehingga dua-duanya saling apa? Berkaitan. Dan tidak bisa dilepaskan. Dan kalaulah hadis tidak menafsirkan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah sempurna keislamannya. Karena Al-Quran itu tidak mentafsil syariat di dalamnya. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Sebagian ayat Al-Quran itu mujmal. Apa artinya mujmal? Umum. Seperti perintah sholat. Ada dalam Al-Quran? Ada. Ada. Ada tidak? Ada, yakin? Soalnya antum manggut-manggutnya ini ragu. Ada tidak? Ada. Apa bunyinya Pak? Hah? Fadal ya, fadal. Apa bunyinya? Nah, pakai bahasa Arab. Hah? Jamaah, satu aja siapa yang bisa menyebutkan? Fadal, boleh pulang duluan jemaah. Tafadhal. Siapa yang bisa menyebutkan satu ayat? Fadal. Ha? Ahsan, aqimis salata lidulukish syams misalkan. Satu, ada lagi ayat yang lain banyak. Dirikan salat kata Allah SWT. Taman pertanyaannya, bagaimana cara mendirikan salat? Ada dalam Al-Quran? Lantas bagaimana kita salat? Diajarkan oleh Nabi dalam hadis. Dari awal sampai akhir sehingga Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Selesai. Ya. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kalau ini anak enggak perlu tanya, semuanya hafal insyaallah. Betul? Al-Maidah ayat 3 hafal? Ini tawaduk semuanya. Jamaah. Ayo. Al-Maidah ayat 3. Al-Yauma. Nah, itu ujungnya sudah insyaallah bisa. Al-Yauma. Ya jamaah. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Dalam Sahih Bukhari, ketika orang Yahudi mengatakan kepada Umar bahwa hari itu yang disebut dan dimaksud oleh Allah, jika hari itu kami yang mengalaminya atau ayat itu turun kepada kami, maka kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Itu kata orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi tahu tidak itu hari kapan? Tahu tidak? Tahu. Ana mau tanya sama umat Islam. Hari itu tuh hari apa jam? Hari Jumat. Mumtaz. Turun di tanggal keberapa dari bulan Islam? 9 Dzulhijjah. Ketika apa? Ketika wukuf di Arafah. Mumtaz. Ketika Nabi sedang apa? Sedang khutbah. Khutbah di Padang Arafah kepada umat Islam. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang setiap musim haji di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka kata orang-orang Yahudi, kalau itu turun ayatnya pada kami, maka kami jadikan sebagai hari raya. Kenapa? Karena itu adalah ayat yang menuntaskan dan menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lagi penambahan dan sempurna sehingga tidak ada lagi perkara-perkara yang harus diperbaharui. Ada penafsiran yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini sangat pantas dan patut untuk dicatat.
Dalam tafsirnya beliau mengatakan seperti ini. Ketika menjelaskan ayat ini. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadhihi akbaru ni'amillah. Ayat ini adalah ayat yang merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ummah, atas umat ini. Jadi ayat yang paling sempurna sebagai kenikmatan bagi umat ini adalah ayat apa tadi? Ketiga dalam surat Al-Maidah. Apa alasannya? Kata Imam Ibnu Katsir, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena dengan ayat ini Allah menyempurnakan bagi umat Islam agama mereka, yaitu Islam. Sempurna sudah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka tidak butuh kepada agama selain agama Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi Islam tidak perlu kemudian ditambahkan dengan apa? Jemaah? Dengan Buddha? Gak perlu. Kemudian ditambahkan dengan apa? Apa? Kearifan lokal, gak perlu. Terus ditambah lagi dengan apa? Dengan campuran demi campuran dari syariat agama. Agama apa? Yang katanya agama samawi, gak perlu. Cukup sudah. Cukup tidak? Cukup tidak? Baik, ana mau tanya. Jamaah rahmatullah Allah. Apakah agama Islam kita dengan agama-agama yang memang awal mulanya datangnya dari Allah yang tersisa sampai sekarang? Apa contohnya? Terus? Satu lagi. Nasrani Yahudi. Itu sama dengan kita atau tidak? Meskipun ada kemiripan. Ada kemiripan tidak? Ada. Tapi membuat statusnya setara atau tidak? Tidak. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW ketika melihat Umar bawa apa? Bawa apa? Taurat. Apa yang dikatakan Rasul kepada Umar ketika bawa Taurat? Afiya syakkun ya Umar, kamu ragu sama saya Umar? Kamu ragu? Ini sebabnya kenapa jamaah kita ini sangat tidak disukai oleh para ulama membaca kitab-kitab agama lain. Perbandingan Ustaz supaya kita tahu agama kita itu hak. Antum gak percaya sama Allah? Anda mau tanya, percaya sama Allah tidak? Percaya sama Rasulullah tidak? Percaya. Lantas buat apa melihat yang lain? Jamaah. Ya jamaah. Ini sama seperti begini jamaah. Ada baygon, kata orang itu racun tapi antum bilang enggak Anda mau coba sedikit. Antum mau coba baygon? Jamaah. Dihidangkan. Baygon mau? Enggak mau, taib. Baygon itu membunuh tubuh, tapi kesesatan dan kekufuran membunuh hati dan menghancurkan tubuh dunia akhirat. Apa? Masa nggak percaya sama Allah? Makanya Rasul murka ketika lihat Umar bawa apa? Taurat. Tapi yang ingin Anda sampaikan, Nabi kemudian mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, kalaulah Musa hidup saat ini, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Dia tidak punya ruang sama sekali kecuali apa? Mengikuti diriku saja. Titik. Lantas kenapa harus kita kemudian yang mengikuti mereka? Paham? Andaikan saudara-saudara kita itu faham ini, maka mereka nggak akan mengikuti apapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan jemaah. Tadi kata Ibnu Katsir tidak butuh agama selain agama Islam. Agama yang lain tidak butuh.
Ayat ini juga membuat kita umat ini wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim. Mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka. Artinya kita hanya butuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kemudian rahimahullahu ta'ala. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa lihadza ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Karena sebab ini Nabi dijadikan Nabi terakhir. Kenapa? Apa alasannya? Agamanya sempurna. Nah sekarang anda mau tanya. Kalau kita ditanya Islam kita ini Islam apa? Apa jawaban? Kenapa ragu menjawab? Islam kita ini Islam apa? Ya jamaah. Ya Allah ya jamaah. Jamaah. Ya Habibi, Masya Allah. Loh kenapa bingung jamaah? Ini sebentar. Islam ini Islam kita sekarang ini Islam apa? Islam yang dibawa Rasulullah. Jangan sulit-sulit cari jawaban. Mudah ya Allah. Agama ini mudah, Islam ini mudah. Jawabannya cuma satu, Islam yang dibawa, yang disempurnakan oleh Allah di hari Jumat tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Padang Arafah. Selesai. Dan semestinya seperti itulah keislaman semua umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak Islam yang lainnya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Islam Nabi Muhammad itu punya ciri? Jemaah? Punya ciri? Punya ciri jemaah? Punya? Punya. Baik. Nanti kita sampaikan di perjumpaan berikutnya insyaallah. Kita lanjutkan dulu jemaah rahmatillah. Ayatnya belum selesai tadi. Udah selesai belum? Belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kenikmatanku atas diri kalian. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridai Islam sebagai agama. Dan setiap dari umat Islam kemudian disunnahkan untuk mengakui ini dan mengaku ridha kepada Islam setiap hari sepanjang hidupnya semampu yang bisa dia lakukan. Betul? Untuk mengatakan bahwa aku ridha Islam sebagai agama. Karena Allah meridhoi Islam sebagai, bagaimana bisa kita tidak ridha ketika Allah ridha? Apa doanya jemaah? Wabil Islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Apa yang akan terjadi kalau kita dawamkan doa ini? Diulangi 3 kali dalam sebagian riwayat. Apa yang akan terjadi kepada kita? Jemaah, Allah meridhoi kita. Sehingga gak ada celah bagi kita kemudian untuk mengatakan bahwa ada Islam yang lain. Gak ada. Kita ridha dengan Islam yang diturunkan oleh Allah. Titik. Agar Allah ridha kepada kita. Itu dibacanya kapan jemaah? Doa yang tadi itu. Pagi, petang. Pagi kapan? Jam berapa? Pada subuh, petang, habis asar. Sampai seingat kita. Seingat kita boleh tidak? Iya. Jadi pagi petang itu bukan begini jamaah. Kalau kelewat terus gak boleh dibaca. Enggak, baca. Ya, cuman afdoliyahnya di waktu yang memang dianjurkan. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan
apalagi Buzi, bukan lagi yang lain. Atau apapun keyakinan yang ada, hanya Islam. Kemiripan tidak membenarkan hakikat. Kemiripan itu tidak membenarkan hakikat. Dan yang terakhir sebelum kita salat, jamaah rahmatillah Allah, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi mereka yang menganggap bahwa Islam yang mereka buat, bahwa Islam yang mereka karang-karang, bahwa Islam yang mereka anggap sebagai Islam yang baru, itu semuanya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi," apa lanjutannya? "Ghairal Islami dinan." Mereka-mereka yang menginginkan selain Islam. Kata para mufassirin, al-Islam di sini adalah al-Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah makrifahkan katanya supaya khusus, spesifik. Islam siapa? Islamnya Rasul. Maka Allah tidak akan pernah menerima apapun yang mereka inginkan, mereka jalankan, mereka cari selain Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Falan yuqbala minhu, kata Allah. Allah tidak akan terima apapun yang dia yakini, tidak akan. Selain Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi, dan kata Allah kemudian, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Tambahkan catatannya di situ. Al-khasirun di sini itu adalah al-khaliduna finnar. Mereka akan diancam dengan siksa yang panjang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kerugian yang sebenarnya. Ya, kerugian yang sebenarnya kadang-kadang itu kerugian tidak diterima di dunia aja. Kerugian tidak diterima di mana? Tapi nanti kelak di akhirat pasti. Kadang-kadang di dunia manusia itu diistidraj. Betul? Ada manusia jahat, ada manusia seperti syaitan, ada manusia yang kemudian sesatnya sesat-sesatnya. Tapi di dunia seperti tidak ada apa-apa. Betul? Kenapa bisa? Istidraj. Dan istidraj itu adalah iradah dari Allah untuk menyempurnakan azab nanti di akhirat. Jadi jangan tertipu oleh istidraj yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya yang melampaui batas. Dan beruntunglah mereka yang kemudian merasakan balasan perbuatannya di dunia. Beruntung jemaah? Beruntung? Kenapa? Kenapa Pak? Sudah diambil di dunia, maksudnya sudah dihukum di dunia, akhirat? Belum tentu Pak. Di akhirat masih mungkin. Tapi Rasul SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjala lahumul uqubah fid dunya." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan segerakan hukuman atas dosa bagi seseorang itu di mana? Di dunia sebelum, dan belum tentu di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena ada dosa-dosa yang memang Allah jadikan hukumannya di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sudah masuk kata? Taib. Kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum.
Kembali kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nas an yadinu lillahi ta'ala bihi, faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan seluruh manusia untuk beragama kepada Allah dengan Islam. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya di dalam suratul A'raf ayat yang ke-158. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai sekalian manusia, aku adalah Rasul Allah untuk seluruh manusia. Diutus kepada kalian semuanya jami'an. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan hamba atau makhluk-makhluknya. Fa'aminu billah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan sifat nabinya, an-nabiyil ummi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni seorang nabi yang ummi. Dan makna ummi adalah la yaqra'u wa la yaktub. Yang disebut dengan al-ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini diantara keutamaan Rasulullah SAW. Justru kekurangan ini adalah keutamaan beliau. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwa dengan kekurangannya ini Allah menutup pintu bagi siapapun untuk menyangkal bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah SAW. Karena beliau tidak bisa membaca dan beliau tidak bisa menulis, sehingga tidak ada hujjah bagi siapapun untuk mengatakan bahwa Muhammadlah yang mengarang ini semuanya. Alladzi yu'minu billah wa kalimatihi. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni firman-Nya. Maka Allah kemudian mengatakan, wattabi'uh, ikutilah dia, ikutilah Muhammad. Dan kita tidak pernah diperintahkan untuk mengikuti siapapun kecuali untuk mengikuti Rasulullah SAW sebagai bentuk keimanan, tanda keimanan kita. Sempurnanya iman kita. Jadi perintah untuk mengikuti seseorang di dalam Al-Quran yang merupakan syarat iman, syarat mahabbatullah, itu hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uh, kata Allah, la'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Banyak di antara kita jamaah rahmatillah Allah ribut untuk atau berharap ingin mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan mungkin berdoa, minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Tapi tidak pernah mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak akan pernah terjadi. Mereka yang mendapatkan hidayah hanyalah mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ditanya sekarang kunci hidayah itu adalah apa? Di antaranya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, dalam hal apa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dalam hal apa kita mengikuti Rasulullah SAW? Ya jamaah. Dalam hal apa? Ibadah saja. Semua apa? Semua hal. Kalau semua hal itu terlalu luas, apa yang lebih sempit lagi apa? Hah? Dalam muamalah, muamalah itu apa artinya? Jual beli? Atau interaksi dengan manusia? Dalam ibadah dan interaksi dengan manusia, itu saja? Hah? Interaksi dengan Allah ibadah? Ayo. Ada lagi yang lain? Gak ada? Hah? Dalam akhlaknya? Hah? Lebih baik? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Rasulullah dalam perkara apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada jawaban lain? Semua jawabannya benar. Tapi kesimpulan dari semua itu apa? Kita mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu bahkan beliau mengikuti gerak-gerik Rasul dalam kesehariannya sebagai bentuk ittiba dan cintanya kepada Rasulullah. Jadi Ibnu Umar itu kalau Rasulullah SAW berhenti di satu tempat di kota Madinah, beliau pasti berhenti di situ. Kalau Rasulullah SAW, afanillah wa iyyakum, pernah buang hajat di satu tempat, maka Ibnu Umar itu buang hajat di tempat itu. Nah, itulah cinta kalau sudah luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Padahal Allah tidak meminta kita untuk seperti itu. Paham? Tidak dalam seluruh gerak-gerik Rasulullah SAW. Tapi dalam seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak dalam kehidupan kesehariannya secara manusia. Secara manusiawi tidak. Tapi cinta yang begitu luar biasa membuat seseorang kemudian meniru nabinya, meniru rasulnya dalam setiap gerak-gerik, dan itu cinta yang luar biasa. Begitulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Lakukanlah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Yang berikutnya, Asy-Syaikh mengatakan atau mengutip salah satu riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi min hadhil ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah mendengar, kata Rasulullah SAW, seorang pun dari kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani, yasma'u bi, dia mendengar tentang diriku, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yamut, kemudian dia mati. Kemudian dia mati. Walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dan dia mati dalam keadaan tidak mengimani apa yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Maka dia termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang beragama dengan agama samawi kesemuanya akan kembali ke dalam surga. Ini bantahan. Jika mereka tidak beriman, kata Nabi apa? Ini Nabi yang mengatakan, bukan anak. Siapa? Nabi. Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbanyak salawat jemaah. Al-bakhil kata Nabi, yang pelit itu adalah mereka yang ketika namaku disebutkan dia tidak mau bersolawat. Atau kata Nabi dan Rasul disebutkan dia tidak mau bersolawat untuk Rasulullah SAW. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka Allah. Dan hadis ini pun kemudian menjelaskan kepada kita bahwa di antara syarat masuk surga adalah beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak oleh yang lainnya. Sehingga jika Islam yang diterima bukanlah Islam Rasulullah, bukanlah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar. Dia diancam dengan apa? Menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syaratnya tasdiqu ma jaa bihi, membenarkan apa yang dibawa. Jadi kalau ada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak masuk di akal kita, tapi kewajibannya apa? Kewajibannya apa? Membenarkan. Ana mau tanya jemaah. Ana mau tanya. Kalau makan, kemudian setelah makan jari dia apa? Dijilat. Lebih baik dicuci pakai air atau dijilat? Hah? Kata Nabi, hatta yul'iqaha yal'aquha au yul'iqaha. Salah seorang dari kalian jangan membersihkan tangannya dengan kain sampai apa? Sampai dia menjilati jarinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Betul? Masuk akal? Atau jangan masuk akal lah. Ini masuk ke dalam tataran apa namanya disebutnya itu? Etika? Hah? Jamaah. Ini kebiasaan kita ada tidak di Indonesia? Di warteg gitu mang punten. Tapi Nabi membawa ini. Nabi membawa ini. Tugas kita apa? Tasdik. Nggak kemudian begini. Oh ada hikmahnya Ustadz. Ludah ini mengandung enzim ini, pencernaan dan seterusnya. Ini nggak pernah diminta dalam Islam. Bukan nggak boleh. Tapi ini bukan perkara yang membuat kita harus menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan ini. Para sahabat yang tidak tahu ilmu biologi saja menerima. Jelas? Tasdik. Tasdik itu membenarkan. Dan Syekh mengatakan ma'al qabul dan menerima. Itu syaratnya. Membenarkan dan menerima. Kenapa? Karena membenarkan saja tidak membuat kita beriman kepada Rasulullah. Ada contohnya jemaah? Ada contohnya Syekh menyebutkan. Walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bir Rasul. Ketika tidak ada penerimaan, tidak ada qabul, Abu Talib tidak dihukumi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi, padahal Abu Talib membenarkan apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Tapi Abu Talib tidak apa? Menerima apa yang dibawa. Membenarkan tapi tidak menerima. Apakah beliau kemudian jadi mukmin? Jamaah? Jamaah? Tidak? Dan apakah beliau kemudian mati di atas iman? Tidak. Dan satu hal jamaah rahmatillah Allah, bahwa kita menghukumi sesuatu itu bukan dengan hawa nafsu kita, demi Allah. Kenapa kita mengatakan Abu Talib tidak mati di atas iman? Karena Nabi sendiri dan karena Allah yang menetapkan beliau seperti itu. Alas.
Kita nggak perlu perpanjang. Kalau bukan Allah yang mengatakan, kalau bukan Nabi yang mengatakan, kita tidak akan pernah berani mengatakan ini terhadap Abu Talib. Nggak akan. Kenapa? Karena beliaulah yang membela Rasul semenjak kecil. Bahkan beliau mendahulukan Rasul SAW di atas anak-anaknya. Karena kecintaan yang begitu luar biasa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syahadatuhu bi annahu min khairil adyan. Abu Talib bersaksi bahwa agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah sebaik-baiknya agama, bayangkan. Dan ini banyak terjadi kepada banyak hamba-hamba Allah. Ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir mengatakan yang benar itu apa? Islam. Agama yang akan menjadi ini dan itu apa? Islam. Tapi mereka menerima tidak? Tidak. Ketika tidak menerima mereka bukan mukmin. Jelas? Asy-Syaikh kemudian mengatakan, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinul islami, dan agama Islam mutadamminun li jami'il masalih, itu mengandung semua maslahat allati tadammanathal adyan as-sabiqah. Islam itu mengumpulkan kebaikan seluruh agama sebelumnya. Maksudnya seluruh syariat yang dikirimkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Mutamayyizun alaiha, tapi lebih unggul di atas keyakinan-keyakinan atau syariat sebelumnya. Kenapa? Bikaunihi salihan likulli zaman. Islamnya Nabi itu cocok untuk seluruh zaman. Wa makan, dan seluruh makan. Apa artinya makan? Makan dalam bahasa Arab apa artinya? Tempat. Wa ummah, dan setiap umat dari masa ke masa setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditulis di catatan jamaah rahmatillah Allah, Islam bisa diamalkan dalam setiap waktu, tempat dan umat, tapi tapi dia tidak dihukumi. Dia tidak dihukumi oleh waktu, tempat dan umat. Paham maksudnya jemaah? Jadi yang menghukumi apa? Islam. Bukan zamannya, bukan tempatnya, bukan umatnya. Karena sebagian orang memahami bahwa Islam cocok untuk semua tempat dan seterusnya. Itu apa jemaah? Bahwa dia bisa menerima perkembangan apa? Zaman yang menyimpang. Jadi zaman yang menyimpang ini itu bisa diterima oleh Islam? Jawabannya tidak. Islam yang mengatur zaman, orang, waktu, tempat, semuanya. Ada orang-orang yang sekarang berusaha begini jemaah rahmatillah Allah. Mengatakan bahwa Islam itu moderat. Apa itu moderat jemaah? Moderat itu apa? Fleksibel. Kalau fleksibel artinya apa? Bisa berubah. Dan ini alasannya karena Islam itu salihun likulli makanin wa zamanin wa ummah. Ketika zamannya berubah, Islam bisa disesuaikan. Jawabannya jamaah rahmatillah Allah, Islamlah yang menjadi pengatur. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48 apa? Muhaiminan alaih. Tulis jemaah, tulis. Al-Maidah ayat berapa jemaah? 48. Al-Maidah surat ke berapa? Kelima. Setelah surat Al-Baqarah, betul? Oh bukan. Setelah surat Al-Baqarah apa? Al-Imran. Al-Imran? Setelah surat Al-Baqarah surat apa? Al-Imran. Setelah Al-Imran? Setelah Nisa? Setelah Al-Maidah? Setelah Al-An'am? Udah mulai suaranya berubah. Hah? Al-A'raf. Baik, sampai di situ aja. Al-Maidah ayat berapa tadi? 48.
Kata Allah Subhanahu wa taala begini, "Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih." Kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan hak. Pembenar. Dia adalah pembenar. Bagi apa? Bagi syariat sebelumnya. Yang sudah datang sebelumnya dari kitab. Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya. Atau suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa muhaiminan alaih, tapi Al-Qur'an yang menjadi muhaimin. Apa artinya muhaimin? Muhaimin itu adalah penguasa yang menyempurnakan atau yang mengatur segala sesuatunya. Jadi semuanya tunduk di bawah aturan Al-Qur'an. Ya, sekaligus kata para ulama, muhaiminan alaih menunjukkan bahwa Al-Qur'anlah yang menjadi hukum bagi segala sesuatu, dia tidak dihukumi oleh yang lain. Paham? Jadi dia tidak dihukumi oleh massa, tidak dihukumi oleh manusia, tidak dihukumi oleh tempat. Tapi dia yang menghukumi semuanya. Dan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Makanya tidak bisa kita kemudian sekarang mengamalkan syariat Nabi siapa? Misalkan Isa. Kenapa? Karena hukum Nabi Isa dikuasai, dikalahkan oleh Al-Quran. Contoh, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, cara bertaubat kepada Allah seperti apa? Bunuh diri. Jadi kalau ada yang berdosa di antara kita, kalau hidup di zaman Nabi Musa, apa hukumannya? Caranya gimana? Bunuh diri. Antum gak akan ada di majelis ilmu, selesai. Beres. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menghilangkan semuanya dan menggantikannya dengan yang lain. Syariat siapa yang kita pakai? Rasulullah SAW. Bagaimana cara bertaubat di dalam agama Islamnya Nabi Muhammad SAW? Meninggalkan, menyesal, berazam untuk tidak mengulanginya. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, minta dihalalkan. Kalimatnya itu. Jika itu berupa materi, dihalalkan, keridhoannya minta, apakah harus dikembalikan atau tidak. Jika berkaitan dengan kehormatan, minta dihalalkan. Bahwa perbuatannya merusak kehormatan orang lain itu dimaafkan. Dan seterusnya. Bahasa Nabi, falyatahallal minhul yaum. Minta dihalalkan hari ini sebelum akhirat. Kalau berhubungan dengan hak orang lain. Begitu mudahnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bersyukur hidup sebagai umat Nabi Muhammad? Bukan umat Nabi Musa? Iya. Maka tunjukkan syukur kita kepada Allah bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang terakhir jamaah rahmatillah dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah, dan memberikan taufik dan hidayahnya terus menerus kepada kita semua. Ana izin bertanya, bagaimana agar mudah dalam menjaga lisan? Karena kadang sulit dan kadang keluar kata yang kurang baik. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menunjukkan caranya kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka hanya mengatakan yang baik. Jika tidak sanggup, maka diam. Maka obat, cara yang paling efektif untuk menjaga lisan adalah diam, tidak berbicara. Dan biasakanlah diri kita untuk banyak diam dibandingkan berbicara. Karena itu yang sebenarnya diminta di dalam Islam ketika kita tidak sanggup untuk mengatakan kebaikan. Makanya dalam riwayat yang lain kata Nabi Muhammad SAW, man somata naja, yang diam itu pasti selamat. Tapi yang banyak bicara, kemungkinan celakanya besar. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan wahal yakubban nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim, ya, bukankah yang membuat orang tersungkur di atas wajah mereka, di atas hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena dosa-dosa lisan mereka. Itu yang membuat orang tersungkur di atas wajahnya. Karena mereka tidak bisa menjaga lisan. Ya. Maka ingat baik bahwa kita bukan umat yang disuruh banyak ngomong, tapi disuruh banyak diam. Makanya nggak perlu belajar jamaah dalam pandangan anak, kemudian cara-cara public speaking nggak perlu. Karena kalau antum diam, antum selamat. Justru ketika antum pandai ngomong, antum belum tentu selamat. Ya. Belajar artikulasi A, I, U, E, O supaya mulutnya jelas buat apa? Apa? Supaya bisa berdakwah. Kalau berdakwah pakai apa? Tanpa ilmu bagaimana bisa berdakwah? Supaya menyenangkan orang lain dalam bicara. Menyenangkan orang lain itu bukan hanya dengan lisan. Bisa dengan cara lain. Jika kita dengan senyuman saja tidak sanggup menyenangkan orang lain, maka kita mustahil menyenangkan orang dengan lisan kita. Wallahi, demi Allah. Ya, ini semuanya mohon maaf, ini bukan hal yang diterima oleh Islam sebetulnya. Ya. Jadi nggak perlu sibuk dengan ini semuanya, nggak perlu. Lakukan yang menyelamatkan kita. Jika tidak sanggup berbicara baik, diam, kita selamat. Dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua jamaah rahmatullah. Mau bertanya bagaimana cara menyikapi anggota keluarga yang kadang menyakiti hati dengan ucapan. Tapi beliau tidak sadar dengan perbuatannya itu. Selain dengan sabar, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus dijauhi atau bagaimana? Karena kadang kesabaran saya terbatas. Masya Allah. Iya, kesabaran itu ada batasnya jamaah? Hah? Ada? Yakin? Kenapa ada batasnya? Hah? Oh, batasnya sampai mati. Berarti sabar sampai, yang dimaksud bukan itu ini. Bahwa bisa habis kesabarannya gitu ya. Baik. Jawabannya jamaah rahmatullah Allah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan keluarganya. Bukan. Ya, kita kan sering menganggap bahwa silaturahim, menyambungkan tali silaturahmi itu adalah menyambungkan hubungan dengan siapa? Orang yang baik sama kita, keluarga yang baik sama kita. Kata Nabi bukan itu. Itu tidak dihukumi sebagai penyambung tali silaturahmi secara sempurna, tidak. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita tetap menyambungkan tali silaturahmi dengan siapa? In wasalaha qata'aha. Kepada orang yang jika kita menyambungkannya dia berusaha memutuskannya. Jadi dengan orang yang nyebelin, orang yang menyakiti perasaan kita, orang yang jahat.
Justru itu yang diinginkan di dalam Islam. Maka solusinya apa? Jauhi, dekati. Dekati. Pasti pertanyaannya begini, tapi saya disakiti terus. Nabi pernah didatangi sahabat yang mengeluh dengan kasus yang sama. Kalau mereka terus-menerus begitu, kata Nabi, mereka itu sedang memenuhi mulut-mulut mereka dengan pasir panas. Artinya mereka sedang mempersiapkan diri untuk disiksa oleh Allah. Biarkan mereka begitu. Yang penting kita melakukan kewajiban. Ada satu hal lagi jemaah yang kita sering lupakan sehingga yang seperti ini sering terjadi. Apa jemaah? Kita tidak pernah mengingatkan mereka yang menyakiti kita. Ya, memilih untuk apa? Mengalah. Tanpa mengingatkan bahwa mereka sedang melakukan kezaliman. Ingatkan supaya mereka sadar. Jangan harap mereka sadar kalau kita tidak pernah ingatkan. Ana mau tanya, mengingatkan orang yang salah wajib tidak? Wajib? Apa dalilnya? Ahsan. Bahasa Arabnya gimana? Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Bahasa Arabnya gimana? Ayo jamaah. Fadhal. Silakan, yang bisa bicara. Betul, unsur akhokanya sudah betul. Tolonglah saudaramu zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, orang terzalimi kami paham bagaimana cara nolongnya. Yang zalim ini gimana? Coba sebelum Anda sebutkan hadis ya, gimana cara nolongnya? Orang yang kata Nabi, tamna'uhu min zulmihi, cegah kezalimannya. Itu bentuk pertolongan kita kepada si zalim. Cegah dengan nasihat, dengan tangan, dengan lisan. Cegah, jangan didiamkan. Takut ribut Ustadz, kan sama saja. Dicegah tidak dicegah tetap apa? Ribut. Tapi yang pasti kita tidak melakukan perintah Rasul. Jika kita tidak mencegah kezaliman. Kita ini sering mengalah dalam hal yang tidak boleh mengalah sebetulnya. Itu masalahnya. Ya, setelah tersakiti mengeluh, ini salah. Semua karena perbuatan kita sendiri. Ingat ini baik-baik. Islam ini agama yang sudah mengatur segalanya. Termasuk dalam interaksi dengan manusia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya jemaah. Aduh, pertanyaannya panjang-panjang, Masya Allah. Ini sudah. Izin bertanya berkaitan dengan Islam mengatur umat. Banyak tokoh di media yang menyebut Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana pengertian yang benar akan hal itu? Bahwa Islam membawa kemaslahatan untuk semua makhluk Allah di alam semesta ini. Baik kepada muslimin itu sendiri, baik kepada orang kafir, baik kepada binatang, baik kepada seluruh makhluk Allah. Ya, Islam itu membawa kasih sayang, kedamaian bagi semuanya. Ya. Jadi dalam Islam hatta orang kafir dan musyrik pun itu masih mendapatkan kasih sayang Allah tidak? Masih? Harta mereka boleh diganggu tidak? Enggak boleh. Jiwa mereka boleh dihilangkan tidak? Tidak boleh tanpa hak. Perempuan-perempuan mereka boleh dilecehkan tidak? Tidak boleh. Ya, mereka bebas hidup tidak? Bebas. Boleh beribadah tidak? Boleh. Islam tidak melarang mereka untuk beribadah. Ya. Dan ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan seperti ini. Izin bertanya, di sekolah anak saya akan diadakan acara tukar kado untuk kenang-kenangan perpisahan dan kelulusan TK. Masya Allah. TK ada kelulusannya. Masya Allah. Ada yang berpendapat tukar kado haram.
karena budaya Nasrani. Sedangkan ada yang berpendapat tahadu tahabu. Mana yang benar jemaah? Jemaah? Ini kelihatan gak pernah tukar kado deh. Yang pertama, kalau enggak, ahsan. Yang pertama, jika disengaja khusus masing-masing harus bawa kemudian dan seterusnya, ini sebagian ulama ada yang menilai ini sebagai bentuk apa? Bai', jual beli. Ya, jadi barang dengan barang. Kalau dikhususkan, tapi jika tidak dikhususkan, bebas sesukanya mau ngasih hadiah. Enggak. Maka ini masuk ke dalam keumuman hadis tahadu tahabu. Yang lebih selamat dan lebih aman tidak melakukannya secara khusus di acara khusus. Bukan karena menyerupai budaya Nasrani, bukan. Sebetulnya bukan itu. Tapi karena memang di dalam Islam memberikan hadiah itu bagian dari ibadah. Dan ini sunnah yang banyak dilupakan, ditinggalkan. Ya. Zaman dulu jamaah rahmatillah, meskipun mereka dianggap tidak mengenal agama dengan baik, tapi mereka mengamalkan sunnah yang satu ini. Orang-orang dulu hatinya lebih banyak dirahmati oleh Allah, lebih lembut untuk bisa berbuat baik terhadap saudaranya dibandingkan kita di masa ini. Ya. Kalau dulu mes-mes kalau kata bahasa Sundanya mah. Sebentar-sebentar datang kiriman. Sebentar-sebentar ada yang nganterin ini dan itu. Betul tidak? Kita ngalamin itu, anak ngalamin itu. Sebentar-sebentar tetangga yang sebelah sana ngirim. Sebentar-sebentar nanti ada saudara dari sana ngirim ini dan itu. Dan itu yang membuat kemudian hubungan kita dengan saudara-saudara kita penuh cinta dan kasih sayang. Gak ada kebencian. Coba sekarang jamaah rahmatullah. Ya, saudara iya, sedarah iya. Tapi bertanya saja tidak. Saling mengunjungi saja tidak. Apalagi ngasih hadiah satu sama lain. Ya. Maka ini harus dihidupkan kembali jamaah rahmatullah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, meskipun ini didhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala. Pertanyaan berikutnya, saya telah berbuat zalim kepada saudara saya sampai merusak kehormatannya. Lalu Allah berikan saya ujian atau hukuman secara kontan sebagai balasan atas amalan saya, dan saya juga merasa telah dizalimi kembali oleh orang yang pernah saya zalimi. Saya sudah berikhtiar terus agar berbuat baik kepadanya dan minta maaf. Tapi seakan menolak itu semuanya. Ia menolak itu semuanya. Bagaimana kedudukan hak dan nasib amalan kami berdua nantinya Ustaz? Dan solusinya apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa ini? Masya Allah. Yang pertama, mereka yang sudah meminta maaf atas dosanya dan bertaubat, Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, jika saudaranya yang terzalimi tidak memaafkan dirinya padahal dia sudah minta maaf, maka saudaranya yang berubah keadaannya. Dari si terzalimi menjadi zalim. Ingat ini baik-baik. Dan orang-orang yang tidak mau menyelesaikan masalah di antara mereka, konflik di antara mereka, dua-duanya, maka keduanya tidak akan pernah dibalas amalan-amalan yang mereka lakukan. Tidak akan pernah diangkat oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Digantung sama Allah. Tidak ada balasan untuk mereka. Gak ada. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Dan jika musuhannya lebih dari 1 tahun, maka dosa keduanya
itu seperti dosa orang yang membunuh saudaranya. Jadi kalau musuhan lebih dari 1 tahun, kata Nabi dalam sebuah hadis, itu seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya. Sama dosanya. Meskipun dia tidak menumpahkan setetes pun darah saudaranya yang dia musuhi. Ya, sehingga jamaah rahmatillah Allah, bagi syaitan, dosa musuhan itu adalah dosa favorit. Karena kata Nabi, syaitan sudah putus asa untuk membuat jazirah Arab kembali menyembah syaitan. Bagaimana caranya agar amal ibadah mereka rusak? Mereka melakukan tahrish. Apa itu tahrish? Tahrish itu menimbulkan pertengkaran, permusuhan di antara mereka. Karena permusuhan itu menghancurkan amal pahala seseorang. Dan mendatangkan dosa besar. Ya. Makanya jangan tertarik untuk apa jemaah? Bukan tertarik untuk bermusuhan, jangan tertarik untuk terus-menerus bermusuhan. Kalau bermusuhan itu kemungkinannya besar, antara sesama muslim besar. Kemungkinan terjadinya bisa sering. Tapi kalau sudah musuhan, apa yang harus dilakukan? Jemaah, secepatnya berdamai. Maksimal berapa hari? 3 itu yang tidak dihukumi dosa. 3. Maksudnya belum diberikan ancaman yang berat, belum. Masih dikasih waktu untuk berpikir, menjernihkan pikiran 3 hari. Tapi lebih dari 3 hari urusan sebenarnya baru dimulai. Ya, jadi percuma, buat apa? Ya, percuma buat apa musuhan. Dan orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah yang mendamaikan antara 2 orang yang bermusuhan, dan sedikit sekali yang mau melakukannya. Sedikit. Bisa dihitung jari, zaman sekarang orang mau jadi penengah antara 2 orang yang bertikai. Masya Allah. Taib. Ya. Pertanyaan berikutnya, ada satu lagi kayaknya. Atau sudah ini semuanya? Nampaknya sudah semuanya. Gak ada pertanyaan lagi? Habis? Antum mau nanya? Khalas. Taib. Seiring dengan berakhirnya pertanyaan jamaah rahmatillah Allah, berakhir pula kajian kita insyaallah di malam hari ini. Semoga Allah sekali lagi menjaga kita semuanya, merahmati kita, membalas apa yang kita lakukan dengan jannahnya insyaallah ta'ala, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.